Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung dalam diskusi mata kuliah Teknologi Budidaya Tanaman di Lahan Suboptimal. Di mana dalam diskusi di sini kelompok kami yaitu kelompok 1 yang berjudul tentang monitoring serangga hama. Di mana anggota kelompoknya yaitu yang pertama saya sendiri. Nama saya Muhammad Aprizal, NIM D1 B1 17177, asal dari Kendari. Perkenalkan, nama saya Iron Kurniawan, stambuk D1 B1 17061. Saya berasal dari Konawe Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jeffrey Alfariansyah, stambuk D1 B1 17173. Saya berasal dari Kabupaten Konawe Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, stambuk D1 B1 17050, asal daerah Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Mudiawati Flihan, stambuk D1 B1 17145. Saya asal dari Konawe Selatan. Perkenalkan, nama saya Suhina Mahdi, NIM D1 B1 17195. Saya berasal dari Kabupaten Endrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Perkenalkan, nama saya Zaldin, NIM D1 B1 17203. Saya berasal dari Pure, Kabupaten Muna. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldin dengan stambuk D1 B1 16147, asal daerah saya Konawe Selatan. Perkenalkan, nama saya Sulwan dengan stambuk D1 B1 11713, asal dari Konawe Selatan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ufal Afwan dengan stambuk D1 B1 17199, asal daerah Kolaka Timur. Baik, langsung saja untuk pembacaan paten pertama tentang Live Trap for Managing Insect yang akan dibawakan oleh saudara Zaldin. Saya persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi terkait perangkap ringan untuk mengelola serangga. Yang perangkap ringan untuk mengelola serangga yang akan kami bahas di sini terkait dengan perangkap cahaya. Yang terkhusus untuk pemantauan atau penangkapan masalah hama serangga yang merugikan dan aman bagi serangga yang bermanfaat. Kita ketahui bersama bahwasanya hama serangga dari berbagai jenis banyak mengambil tempat sebagai jembatan antara serangga dari hutan dan dibawa ke tanaman. Misalnya seperti cacing tentara, berbagai jenis penggerak, ulat berbulu, penggulung daun, cacing pemotong, dan lain sebagainya. Namun, yang kita jumpai di lapangan, kebanyakan petani
untuk menghalau serangga, petani banyak menggunakan pestisida. Sementara penggunaan pestisida sangat berisiko bagi kesehatan lingkungan, kesehatan konsumen, dan kesuburan tanah. Sehingga banyak peneliti memiliki inisiatif lain untuk menghasilkan alat yang mampu menangkap serangga dalam jumlah yang sangat banyak, namun ramah lingkungan dan sebagainya. Sehingga banyak petani ketika diperkenalkan dengan alat-alat yang lebih ramah lingkungan, beralih ke alat-alat tersebut, misalnya pestisida botani, perangkap-perangkap ringan seperti perangkap cahaya tersebut, dan musuh alami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Jeffrey. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja sedikit menambahkan dari pemaparan materi saudara saya tadi, Saldin, yang berkaitan tentang perangkap organisme pengganggu tanaman. Ya, baik teman-teman, seperti kita ketahui tersendiri, yaitu salah satu penyebab terjadinya kanker yaitu akibat pestisida. Baik, sering kita temukan bahwa masih banyak petani yang membasmi organisme pengganggu tanaman itu dengan menggunakan pestisida tanpa mempertimbangkan bahaya dari penggunaan pestisida itu sendiri. Saya kira sudah cukup jelas apa yang dipaparkan oleh saudara saya Saldin tadi. Banyak para petani yang mulai mengembangkan perangkap untuk mengusir atau memusnahkan organisme pengganggu tanaman tersebut. Salah satunya yaitu menggunakan perangkap cahaya. Perangkap cahaya tersendiri ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam penanganan organisme pengganggu tanaman. Selain dari perangkap cahaya tersendiri, petani juga sering menggunakan yang namanya tumbuhan yang tidak disenangi oleh organisme yang mengganggu pada budidaya yang telah ditanam oleh para petani. Saya kira sudah cukup jelas. Mungkin diskusi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman saya sekalian. Terima kasih. Baik, itulah tadi pembahasan pada paten pertama. Kemudian akan dilanjutkan oleh pembahasan paten kedua tentang insect trap for mating disruption or monitoring, yang akan disampaikan oleh Saudari Fatmawati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan tentang paten yang kedua, di mana isinya itu berisi tentang penemuan yang ada adalah perangkap untuk hama serangga yang terdiri dari sumber cahaya dan sumber cahaya yang mengelilingi sumber cahaya kecuali membuka bagian samping. Nah, penemuan sebelumnya telah berusaha untuk menarik serangga dengan paparan langsung dari cahaya. Perangkap serangga dari penemuan ini dia menyembunyikan cahaya dari pandangan. Dengan penemuan ini cahaya diarahkan ke permukaan terdekat. Kemudian perangkap ini mempunyai keuntungan seperti keefektifannya dalam menangkap serangga. Perangkap serangga secara diam-diam menangkap serangga tanpa mengeluarkan suara ataupun bau. Nah, di sini dia di dalam cahaya itu diberikan kayak semacam perekat. Jadi, kalau serangga itu dia lihat cahaya, dia akan masuk ke dalam situ. Kemudian
Keuntungan lain dari perangkap ini adalah beberapa penyakit dalam menangkap serangga. Mungkin cara ini dapat diterapkan, hanya dia membutuhkan biaya yang lebih besar karena di situ kita menggunakan cahaya dari lampu. Nah, otomatis pasti kalau kita di lapangan, kita butuh namanya kayak aliran listrik, terus stop kontak, begitu. Mungkin itu saya yang bisa saya sampaikan dari hasil paten yang saya baca, kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Nina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut paten yang saya baca tentang materi tadi yang sebelumnya dijelaskan oleh Saudara Fatma, pada pendapat Hollingsworth dan Hartag, JR mengungkapkan terkait kekurangan dari 45 berbagai komponen perangkap lalat bohlan yang terbuka dengan rumah perangkap dan sekat dapat dilakukan di rumah. Perangkat lalat terdiri dari bracket dan perangkat sekrup yang memiliki bentuk vertikal. Dina, kasih menyala audiomu. Menurut Hollingsworth dan Hartag, JR mengungkapkan terkait kekurangan dari 45 berbagai komponen perangkap lalat bohlan yang terbuka dengan rumah perangkap dan sekat dapat dilakukan di rumah, terdiri dari bracket dan berangkat sekrup dan memiliki bentuk vertikal. Nah, contoh rumah kaleng berisi pengait yang menempel menggunakan alat perekat seperti struktural, pengencang, velcro. Selain itu, perangkat lalat digantung dari langit-langit untuk beristirahat terhadap permukaan vertikal melalui tali pengikat, kabel, dan lain-lain. Ditempatkan dengan lubang-lubang yang memungkinkan di atas rak atau meja yang cukup dekat dengan proyeksi untuk membuat perangkap. Nah, rata-rata tingkat penangkapan yang diukur per setengah jam menunjukkan warna gelap, menandakan meningkatkan kecepatan penangkapan lalat. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, itulah tadi penjelasan tentang paten kedua. Kemudian yaitu paten ketiga tentang flying insect trap. Bagi teman-teman yang ditugaskan untuk paten ketiga, silakan membacakan hasil patennya. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perangkap serangga terbang. Di mana penemuan ini berkaitan dengan perangkap serangga dan juga lebih khususnya lagi dengan perangkap serangga terbang yang dioperasikan dengan tangan dan juga dibantu oleh alat vakum. Perangkap serangga terbang ini terkenal dan juga telah digunakan selama bertahun-tahun. Di sini untuk menjebak serangga terbang hidup, salah satunya serangga yang kita jebak itu seperti nyamuk. Di sini peralatannya dilengkapi dengan lampu listrik yang dipantulkan oleh reflektor parabola secara horizontal ke segala arah untuk menarik nyamuk, sehingga nyamuk bisa terperangkap. Kemudian ada juga kipas listrik yang digunakan untuk meniup nyamuk ke bawah ke dalam kantong penampung. Kemudian ada juga alat yang digunakan yaitu katup antara kipas angin dan kantong penampung. Di sini dibiasakan untuk menutup pintu masuk kantong pengumpul saat kipas tidak beroperasi dan dibuka oleh kekuatan udara.
Kemudian ada alat perangkap listrik yang dioperasikan dengan vakum dan juga dioperasikan secara vakum, memiliki rumah penangkap berbentuk yang memiliki bagian dalam yang membawa konduktor. Mungkin materi tentang perangkap serangga terbang akan dilanjutkan oleh saudara saya, yaitu Falafal. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh saudara Irwan Kurniawan, yang mana kompartemen pengumpulan hama yang terletak di sepanjang pipa pemasukan udara termasuk pintu fleksibel untuk memudahkan pembuangan serangga yang terkumpul. Kompartemen pengumpulan hama sebaiknya berisi bagian transparan, sehingga pengguna dapat mengetahui hama telah tertarik ke dalam perangkat. Jendela transparan juga memungkinkan seseorang mengetahui bahwa hama sudah mati, dan bahwa pengguna dapat membuang hama tersebut lebih baik tanpa menyentuh dan tanpa menyentuhnya. Terakhir, paten Amerika Serikat dari Collins mengungkapkan pengumpul dan pengamat serangga. Alat pengumpul dan pengamat serangga yang diungkapkan di sini terdiri dari rakitan penghasil tekanan udara negatif, termasuk motor-motor dan kipas yang digerakkan oleh motor dan nozzle. Pengumpul berbentuk yang sesuai sebuah ruang pandang langsung dihubungkan dengan nozzle pengumpul. Dan tekanan udara negatif. Ruang pelihatan terbentuk tabung dan memiliki layar kedap serangga yang dapat ditembus udara pada bukaan hilir dan katup. Dengan membuat katup dalam bentuk lensa transparan, insek yang terperangkap dapat diperiksa melalui lensa pembesar. Sekalipun demikian, di atas dapat diyakini bahwa ada kebutuhan dan pasar komersial potensial untuk perangkap serangga terbang yang ditingkatkan sesuai dengan penemuan ini. Harus ada kebutuhan dan pasar komersial potensial untuk perangkap serangga yang sesuai dengan perwujudan pertama dari penemuan ini, karena dapat dioperasikanalkan secara manual dan tidak memerlukan baterai atau sambungan ke outlet listrik. Selanjutnya, peralatan sesuai dengan perwujudan pertama dari penemuan yang dapat dibuat. Kemudian di sini ada beberapa deskripsi gambar, yaitu dari gambar 1 adalah ilustrasi skema perangkap lalat sesuai dengan perwujudan pertama dari penemuan. Kemudian gambar kedua adalah ilustrasi skematik yang sebagian meledak dari perangkap alat yang digunakan. Kemudian gambar ketiga adalah ilustrasi skema perangkap serangga terbang sesuai dengan perwujudan kedua dan penemuan. Seperti yang diilustrasikan dalam gambar 1 dan 2, perangkap serangga terbang yang dapat dioperasionalkan secara manual. Sesuai dengan perwujudan pertama dari penemuan ini mencakup selubung atau badan berbentuk silinder berongga yang memanjang, yang memiliki bagian pertama yang pada dasarnya tertutup, tetapi pada dapat dilepas ujungnya, dan ujung kedua yang pada dasarnya tertutup, tetapi dapat dilepas masing-masing ujungnya mencakup lubang kecil. Dengan bagian tengah dan ujung tertutup. Ujung pertama juga mencakup katup yang menyediakan sarana untuk membuka dan menutup.
Ujung pertama membiarkan atau mencegah udara masuk ke dalam tubuh. Kemudian bagian ujung yang tertutup memungkinkan termasuk segel yang dapat dilepas. Mungkin itu saja yang bisa bawakan. Saya kembalikan. Baik, itulah tadi hasil paten yang telah dipaparkan, yaitu paten ketiga. Kemudian yaitu paten keempat tentang insect trap yang akan dijelaskan oleh Saudara Sulwan. Saudara Sulwan. Apakah bisa didengar? Baik, saya persilahkan. Bisa. Baiklah. Saya langsung saja. Perangkap serangga itu, penemuan ini berkaitan dengan perangkap serangga dan khususnya begitu terbentuk sehingga ketika serangga telah memasuki yang sama, ia akan terkurung di dalamnya. Tujuan khusus dari penemuan ini adalah merancang perangkap sehingga umpan yang digunakan menjadi sumber cahaya atau makanan yang memiliki kualitas yang menarik. Tujuan selanjutnya dari penemuan ini adalah untuk menyediakan pintu masuk ke perangkap yang diatur sedemikian rupa, sehingga serangga dapat dengan mudah menemukan jalan masuknya, tetapi tidak akan dapat menemukan jalan keluarnya. Setelah memasuki perangkap dan juga menyediakan ruang panas dalam perangkap disifat berbentuk cangkup yang ditempatkan langsung di atas lampu, dan di mana akan terbang sehingga akan terbakar. Masukkan ke dalam wadah yang terbentuk yang berisi racun. Tujuan selanjutnya dari penemuan ini adalah untuk menyediakan perangkap dalam perangkap alam. Serangkaian gas beracun yang mengandung tias yang akan mengeluarkan racun gas, tidak berbau yang akan merugikan serangga, dan tidak berbahaya bagi manusia. Tujuan lebih lanjut dari penemuan ini adalah untuk menyediakan perangkap serangga yang dapat digunakan di pintu atau di lapangan. Mengacu pada gambar di mana saya telah menunjukkan perwujudan yang disukai dari penemuan saya adalah tampilan penampang di elevasi yang menunjukkan pintu masuk seperti corong ke perangkap dan juga penempatan panik cahaya dan racun di dalam perangkap. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Saudara Aprizal. Sudah Mika Sul? Sudah. Oke, baiklah, itu tadi hasil paten yang telah dibacakan oleh Saudara Sulwan. Selanjutnya yaitu paten kelima atau terakhir, yaitu tentang light trap for insect yang akan dibacakan oleh Saudari Diajeng Widiawati Yufliha. Ijal, bukan saya duluan, Kak Eldin. Baik, saya persilakan untuk Saudara Eldin untuk menjelaskan tentang paten kelima atau terakhir, yaitu tentang light trap for insect. Saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai paten kelima yang mengenai perangkap serangga yang mengubah or monitoring insect traps dispersion or monitoring. Perangkap serangga yang membentuk gangguan atau tujuan pemantauan terdiri dari setidaknya tubuh berongga substansial.
untuk menampung sedang menarik serangga. Tubuh didefinisikan oleh polaritas dinding bersebelahan memiliki permukaan interior dan eksterior. Interior di permukaan dari satu atau lebih polaritas yang bersebelahan dinding, setidaknya sebagian ditutupi dengan perekat. Di eksterior, permukaan menentukan permukaan yang secara substansial datar dan yang berdekatan dari polaritas pertemuan dinding yang berdekatan untuk menentukan tepi. Gangguan kawin tindakan pengeluaran volume antraktan serangga seperti feromon menjadi tanaman sistem sebagai metode pengendalian yang lebih ramah lingkungan. Serangga yang tidak diinginkan tujuan akhir dari gangguan kawin adalah untuk mengurangi populasi serangga. Dengan cara menghambat kemampuan serangga tersebut, banyak produk komersial telah diproduksi selama bertahun-tahun untuk mengontrol pertanian. Disebutkan di atas adalah satu-satunya metode kontrol mereka adalah gangguan bulu feromon atau antraktan lainnya. Penelitian terbaru telah berkombinasi perkawinan gangguan dan insektisida untuk membuat sistem kontrol yang disebut sebagai menarik dan membunuh. Dalam sistem seperti itu, fero-uang atau perekatan lainnya digunakan untuk menarik serangga ke sumber antraktan yang telah dikombinasikan dengan insektisida. Baik, itulah dari pembahasan saya. Selebihnya dilanjutkan Saudari Ajeng. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi paten yang telah dibacakan oleh Saudara Eldin. Baik, di tengah setiap perangkap ditempatkan sumbu kapas jenuh dengan titanium tetraklorida. Bentuk awan uap terlihat dari asam klorida saat kontak dengan air, memungkinkan pemeriksa visual dari pola udara dibuat dengan desain perangkap serangga tertentu. Isomatflex tersedia secara komersial dan Pacific Biocontrol Corp. Tanpa jebakan, yaitu hanya penyebaran feromon. Pemantauan konvensional perangkap ditempatkan di setiap lot uji. Jebakan seperti yang disebutkan di atas hanya digunakan untuk memantau populasi serangga secara visual. Mereka ditempatkan di lapangan dalam kepadatan yang sangat rendah, seringkali serendah satu perangkap setiap 10 hektar. Perangkap serangga di mana setidaknya satu dari polaritas dinding yang berdekatan setidaknya terbuat dari substansial bahan tembus pandang. Baiklah, itulah tadi hasil pembacaan paten yang saya dapat. Saya kembalikan. Baik, itulah tadi semua paten yang telah dijelaskan oleh teman-teman semua. Baik, untuk selanjutnya kami akan membahas tentang rancangan satu rancangan alat sederhana yang berdasarkan pemikiran paten yang telah dijelaskan oleh teman-teman semua. Kemudian kami akan implementasikan pada salah satu tipe lansop optimal dan kita akan mengamati hasilnya dan akan dilaporkan. Baik, dari kesepakatan teman-teman semua, kira-kira alat apa yang akan kita buat dari semua paten yang telah dijelaskan? Ya, Kalau kita buat Saudara Prizal perangkap mungkin bisa saya masuk. Saudara Prizal mungkin bisa saya masuk memberikan masukan.
Ya, bisa. Silakan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun saran saya yaitu yang bagusnya kita membuat alat perangkap cahaya seperti materi yang saya sampaikan, tetapi permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya tadi saya tidak jelaskan bentuk alatnya. Jadi alatnya ini dia cukup sederhana dan murah begitu. Karena walaupun menggunakan cahaya, dia tidak terlalu ribet dalam pembuatannya. Di mana komposisinya itu atapnya terdiri dari atap, sumber cahaya yaitu berasal dari bola lampu menggunakan energi, bisa juga menggunakan lampu minyak tanah. Kemudian corong yang mengarahkan serangga ke dalam lubang penampungan. Hanya saja dalam corong itu harus ada saringan yang saringan di mana fungsinya untuk memisahkan antara serangga yang ukurannya cukup besar dan serangga yang berukuran kecil. Dari situ kita bisa identifikasi mana serangga yang merupakan hama dan mana serangga yang bermanfaat bagi tanaman. Begitu. Cukup sederhana dia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum. Baik, itu salah satu dari rancangan alat yang dijelaskan oleh Saudara Zaldin. Untuk teman-teman yang lain, apa ada saran lain yang lebih sederhana lagi mungkin untuk yang kita mau coba lakukan? Mau bertanya. Iya, silakan. Yang telah dijelaskan oleh Saudara Zaldin itu dia cahayanya dapat menggunakan cahaya lampu atau menggunakan minyak tanah. Nah, menurut Saudara Zaldin itu lebih efektif kita menggunakan cahaya lampu atau lampu yang menggunakan bahan bakar minyak tanah. Karena kita ini mau aplikasikan di lapangan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya langsung jawab mungkin, Di? Iya, langsung saja. Diskusi biasa Oh saja. iya. Oke, sip. Kalau efektifnya itu ya menggunakan bola lampu listrik. Karena kalau kita menggunakan bola lampu listrik, untuk penampungan serangganya itu dia bisa menggunakan kain atau waring begitu. Tetapi kalau menggunakan lampu tembok atau lampu yang berbahan bakar minyak tanah, itu dia perangkapnya lain lagi, harus memiliki perekat seperti papan yang memiliki perekat atau air, itu bisa kita gunakan juga plastik yang dibubuhi dengan minyak. Begitu. Tetapi kalau menggunakan lampu minyak tanah itu lebih lebih sederhana lagi. Modifikasinya itu menggunakan lampu listrik. Begitu. Mungkin itu saja mungkin Pak T. Kalau ada yang tidak mengerti mau ditanyakan lagi. Terima kasih. Mungkin begini tuh. Misalnya kalau kita pakai yang listrik, gimana kita ambil listriknya begitu ya? Maksudnya tidak jika itu tidak susah jika. Kalau pakai cahaya lampu pasti kita butuh listrik stop kontak dan kita mau aplikasikan di lapangan. Dan kalau kita menggunakan bahan bakar yang cahaya pakai lampu bahan bakar minyak tanah, kita tidak tahu juga kondisi saat ini kan lagi musim hujan. Kalau ya bagus sekali tuh pertimbangannya. Memang sebelum kita ke lapangan itu kita harus pikirkan resiko-resikonya tuh, betul itu.
memang efektifnya itu pakai bola lampu listrik. Adapun sumber listrik itu kan banyak, ada pakai aki, pakai tenaga surya, atau bahkan pakai senter. Kalau misalnya kita tidak bisa kita tidak dapatkan aki dan sumber listrik lainnya, kayaknya pakai senter juga efektif. Dan sekarang juga di pasar itu ada lampu cas. Hanya saja kalau lampu cas itu waktunya ditentukan karena gampang lobet begitu. Ada masa aktifnya lah. Bagaimana yang lain? Kalau pakai senter bagaimana nih? Di senter berarti di senter terus? Tidak tuh, di senternya gimana? Bagaimana atau kita membuatkan rumah-rumah? Makanya waktunya teh. Ya, kalau seperti saran saya itu memang pakai rumah-rumah dia. 4 tiang penyangga, terus di atasnya itu pakai atap. Pakai atap, dan di atap itulah disimpan, digantung bola lampunya. Nah, di bawahnya bola lampu itu corong atau perangkap lainnya. Begitu. Memang harus begitu. Jadi walaupun hujan, dia itu tidak terganggu, aman dia. Maksudku ini dia rumahnya atapnya dari bahan apa? Seng? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa masuk. Masuk silakan. Diskusi biasa saja. Ya, Santai, guys. saya tidak jadi masalah kalau kita mau pakai perangkap cahaya, sekalipun harus difikirkan sumber listriknya mau diambil dari mana. Adapun mungkin kita akan mengeluarkan biaya yang cukup menekan, namun manfaatnya itu sangat besar, biasnya juga akan sangat luar biasa, apalagi betul dengan pertimbangan teman-teman tadi bahwa sekarang kan sedang masuk musim hujan, jadi kita tidak tahu kondisi cuaca di lapangan bagaimana. Lebih baiknya memang kita harus menggunakan perangkap cahaya dengan cara yang tadi kita pelajari dulu, teknik pembuatannya seperti apa, terus kekurangannya apa. Tapi kalau menurut pengamatan saya, perangkap cahaya ini lebih memberikan banyak nilai positif dibanding banyak keuntungan lah dibanding kerugian. Kalau menurut saya seperti itu teman-teman. Kita pelajari dulu cara teknisi pembuatannya bagaimana, terus kekurangannya apa. Sekalipun mungkin memang mau dibikinkan rumah-rumah sekalipun kayak saran teman-teman tadi, ya bisa juga. Kalau saya seperti itu. Terima kasih. Baik, teman-teman yang lain, mungkin kok Saudara Kojo Bisa masuk? Iya, silakan. Iya, terima kasih. Di sini saya ingin masukkan sedikit pendapat. Kebetulan kan temannya kita punya penelitian tentang padi gogo. Otomatis pada tanaman padi biasanya ada hama walang sengitnya. Bagaimana kalau kita buat alat untuk menangkap hama walang sangit? Itu peralatannya mudah, cuma pakai botol. Kalau tidak salah itu hanya botol dengan kalau bahan-bahannya agak saya lupa, cuma saya sudah bagikan itu di grup tentang proses pembuatannya. Tapi dia menggunakan peralatan bekas. Kojo, Mungkin seperti itu. menggunakan cahaya kah itu? Tidak. Ini dari paten yang kita bahas ini semua dia menggunakan cahaya. Oh iya kah? Ya, bro. Bisa juga. Enggak ada dari Bisa paten. mungkin yang apa namanya? Yang materi yang di bagian pencahayaan, kan teman-teman menyarankan untuk menggunakan apakah yang listrik, toh? Iya. Nah, mungkin itu pencahayaan dari listriknya bisa kita ganti pakai
lampu cas. Lampu cas? Jadi dia masih tetap menggunakan listrik, tapi dia, oh iya, resikonya untuk terjadi, resikonya tuh sedikit, minim. Kalau memang harus menggunakan pencahayaan, kita menggunakan lampu cas daripada kalau kita menggunakan lagi dengan listrik langsung itu kayaknya lebih apa nih? Susah diaplikasikan kalau untuk area yang luas. Seperti itu. Terima kasih. Kalau dari patennya yang dibawakan Kojo kan tadi tentang apa yang terbang-terbang begitu. Nyamuk terbang? Apakah? Serangga terbang. Iya, serangga terbang. Dia kayak bagaimana kayak itu kan dia tidak menggunakan lampu toh? Dan tidak menggunakan lampu di sini dia. Dia tidak menggunakan lampu. Kayak apa pada dia? Itu dia digunakan perekatnya, pemikatnya, penariknya begitu ya? Kalau itu sebenarnya cuma untuk lalat buah, lalat apakah itu lalat betina? Semua lalat. Kita mau buat 2 atau 1 rancangan alat? Coba cek di grup. 1 Ji, tulisannya kan 1 Ji. Oh, 1 Ji. Tapi kalau dengan cara perekat banyak sekali yang pakai itu. Atau kita Berarti yang pakai listrik saya. Coba cek di grup, ada yang saya bagikan itu tentang proses pembuatan perangkap hama bolang sangit. Iya, kita cari saja. Cari saja YouTube. Kalau bisa kalian putar baru kalian share screen di sini supaya kita lihat. Share screen mau. Betul, share screen. Halo. Kalau yang punya paket langsung share screen saja baru kita lihat nih. Kemendikbud Saya pakai kamera belakang deh. Sambil video tak? Iya. Iya begitu saja. Mana ini? Mana kamera besarnya ini? Dia begini modelnya guys.